Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya Eni Lailatul Hidayah dari kelas A28 dengan NIM 2281131131389 dengan dosen pengampu Ibu Siti Asiah MAG. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya manusia itu dibekali dengan 6 potensi dasar yang sangat hebat. Yang pertama yaitu kolbu, yang kedua ruh, yang ketiga akal, yang keempat nafsu, yang kelima gauk intuisi, dan yang keenam tazkiyatun nafs. Pada kali ini kita akan membahas tentang kolbu, mengenal kolbu. Arti kolbu menurut bahasa yaitu jantung, sedangkan definisi dari kolbu yaitu sesuatu yang sir, sesuatu yang tidak berwujud, namun ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang menutupi kolbunya. Sehingga ketika dia semakin banyak melakukan kemaksiatan, maka semakin banyak bercak hitam yang menutupi kolbunya, akhirnya kolbunya menjadi keras. Allah telah menyebutkan kata kolbu lebih dari 200 kali dalam Al-Quran, baik itu secara plural, qulub, ataupun kolbu. Dalam bahasa Indonesia, kolbun itu memakai huruf Q, yaitu kolbun, yang artinya jantung. Kalau memakai K, kalb artinya adalah anjing. Dalam surat Al-Baqarah, Allah telah menyebutkan khatamallahu ala qulubihim, dan Allah telah mengunci mati, menutup kolbu orang-orang yang kafir. Fi qulubihim marad, di dalam batinnya ada penyakit. Sedangkan ayat ini adalah untuk orang-orang munafik. Kita jangan mengira bahwa orang munafik itu adalah orang lain, orang di luar kita, atau orang selain kita, ataupun orang di luar golongan kita. Bisa jadi ayat ini mengenai diri kita sendiri, karena penyakit kolbu itu ada di dalam batin, sehingga kita jarang menyadarinya. Barang siapa yang mempunyai penyakit dalam kolbunya, semakin lama, semakin banyak, semakin parah, semakin akut, dan tidak diobati, maka hatinya akan menjadi mati, kolbunya akan menjadi mati. Imam Athaillah Al-Askandariyah diikuti imam-imam setelahnya, Imam Nuqayyim Al-Jauziyah, dan imam sebelumnya juga membahas telah membagi kolbu menjadi 3. Yang pertama yaitu kolbun mayyit, kolbun yang mati, kolbunnya orang kafir, yaitu kolbun yang disapa tidak menyahut, kolbun yang diajak tidak menyahut karena dia sudah mati. Dalam Al-Quran disebutkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, hati orang kafir itu sama saja, kamu ajak ataupun tidak kamu ajak, la yu'minun, mereka hatinya tidak tersentuh, tidak percaya. Dan saya yakin para sahabat yang dirahmati oleh Allah tidak mempunyai hati seperti ini. Dan yang kedua, hati yang lebih baik daripada kolbun mayit tetapi masih jelek juga. Yang kedua yaitu kolbun marid atau kolbun yang berpenyakit. Kolbun ini adalah kolbunya orang munafik yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Jika ringan, maka ditandai dengan 1 kali dia pernah berbohong, namun tidak setiap hari dia berbohong. Dia berjanji namun ingkar, tapi tidak setiap hari dia ingkar. Ketika dia bermusuhan, dia menyimpan dendam dalam batinnya. Ketika diberi amanah, dia mengkhianatinya. Orang-orang seperti ini, jika masih 1-2 sifat munafik di dalam kolbunya, ada penyakit. Itu secara dohir. Tapi dalam batinnya, dia bertakbir, dia membesarkan Allah dengan lidahnya. Tapi kolbunya tidak membesarkan Allah. Dia bersujud dengan kepalanya, tapi hatinya dia merasa angkuh, merasa lebih baik dari orang di sekitarnya dan juga orang di sebelahnya. Ketika dia ruku, dia respect, dia menghormati Allah, namun dia tidak menghormati orang yang disuruh oleh Allah untuk menghormatinya. Seperti hanya pada zaman sekarang ini,
Banyak sekali orang yang menyebut dirinya taubat, banyak sekali orang yang menyebut dirinya sudah hijrah. Akan tetapi dia berani membentak orang tua yang berbeda faham dengan dirinya. Sedangkan orang yang dibentak itu sudah puluhan tahun menjadi kiai, sudah puluhan tahun menjadi dai, cuma karena masalah kecil, masalah yang disebut khilafiyah, yang masih diperdebatkan oleh ahli hukum. Tapi dia sudah berani mengatakan bahwa orang ini adalah sesat, bahwa orang ini ahli bid'ah, bahwa orang ini adalah kafir. Ada juga orang yang tamatan umum tapi sudah berani mengata-ngatai, berani mencaci maki orang yang sedari kecil sudah berkelimang dengan dalil. Para sahabat yang dimuliakan Allah, bila hal ini terjadi pada kita, baik orang yang mencaci ataupun orang yang menerima cacian itu, kemudian dia balas mencaci, maka dua-duanya mempunyai penyakit kolbu dalam hatinya. Maka semoga kita bukan termasuk orang yang ketika dicaci balas mencaci, dan juga bukan orang yang memulai untuk mencaci. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Sibabul muslim fusuk." Mencaci sesama muslim meskipun dia berbeda faham merupakan tanda kefasikan. Fasik ini merupakan karakter utama bagi orang-orang munafik yang berpenyakit kolbunya. Semoga Allah mengangkat hati kita, menyembuhkan batin kita menjadi karakter yang ketiga, yaitu kolbun salim, kolbun syahih, kolbunya para nabi, kolbunya para sahabat Nabi, kolbunya para pewaris Nabi. Meskipun kita tidak sekolah agama, meskipun kita tidak hafal Al-Quran, meskipun kita tidak hafal 1000 hadis, kita tidak hafal 42 hadis, tidak apa-apa. Asalkan dalam batin kita tidak menyimpan pengkhianatan pada Allah, merasa lebih baik dari makhluk Allah, lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diri lebih pintar dari makhluk-makhluk Allah. Jika itu terasa sedikit, berarti kolbun kita belum sampai pada kolbun salim, kolbun sahih. Salim berasal dari kata salamah. Salamah dalam Al-Quran, Allah menyebut dirinya salam. Apa itu salam? Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Qusairi, Imam Darruk dalam kitab Syarah Asma'ul Husna, mereka menyebutkan yaitu bara'atum minal aurat wal quyub, yang artinya dalam bahasa Arab Maha Suci Allah, yang terlepas dari segala aib, Maha Suci Allah yang terlepas dari segala hal-hal rendah yang melingkupinya. Jika itu pada kolbun salim, maka terbebasnya kolbu dari aurat-aurat, kegelisahan-kegelisahan, kolbu munafik, dan yang lainnya. Rahasia bisa menjadi kolbun salim bermula dari tauhid yang benar, zikir yang tidak pernah putus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah tempat aku bergantung, hanya kepada Allah tempat aku mengadukan nasibku. Pada dewasa ini banyak sekali orang yang mengeluhkan tentang hidupnya, baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang bertetangga dan yang lainnya. Kepada siapa kita mengadu? Mengadu pada Allah atau pada selain Allah? Tetap kita mengambil sebab-sebab duniawi, tapi batinnya jangan sampai berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memandang kolbu hambanya, jadi jangan pernah memalingkan kolbu kita dari muqallibal qulub. Maka berdoalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, condongkan hatiku kepada agamamu dan condongkan kepada taat kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.